kita mengawali pertemuan kita pada hari ini, Pak Guru mau lihat dulu siapa-siapa yang tidak hadir pada hari ini. Semuanya hadir ya? Hadir. Kita mengawali pertemuan kita pada hari ini. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Siap, teman-teman. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, marilah kita sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Guru panggil absen dulu ya. Safira Losiri, Hadir Pak. Saptika Rumalutur, Hadir Pak. Hanisa Siwasiwan. Hadir Pak. Baiklah, sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, Pak Guru mau cek dulu gimana keadaannya hari ini. Apakah sehat-sehat ataukah ada yang sakit? Hari ini kita akan belajar tentang P5. Adik-adik di sini siapa yang sudah pernah dengar yang namanya P5? Apa itu P5? Saya Pak. Oke, silahkan. P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan tema kita pada hari ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah pengolahan sampah anorganik dengan metode 3R. Berbicara tentang sampah, itu bukan lagi sesuatu hal yang baru pernah kita dengar. Baik itu di rumah, bahkan di lingkungan sekolah. Perlu adik-adik ketahui bahwa sampah itu terbagi menjadi berapa bagian? Dua. Sampah apa itu? Organik sama anorganik. Di sini siapa yang tahu apa itu sampah organik? Silakan Amjad. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Oke, bagus Amjad. Kita berikan aplaus dulu untuk Amjad. Yang berikut sampah anorganik. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit diterurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai. Dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh dari sampah anorganik adalah plastik, botol kaleng minuman. Bagus. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Safina. Dari sampah anorganik tadi, pernah tidak kalian mendengar yang namanya 3R? Apa itu 3R? Reduce, dan recycle. 3R itu reduce, dan recycle. Di sini siapa yang bisa menjelaskan apa itu reuse? Saya Pak. Silakan. Reuse adalah menggunakan kembali barang yang sudah tidak dipakai. Contohnya, yang pertama adalah menggunakan plastik bekas belanja untuk membungkus di kemudian hari. Yang kedua, memakai kaleng bekas sebagai pot tanaman. Bagus. Dan berikut lagi yang reduce. Pak. Oke, silakan. Reduce adalah mengurangi penggunaan barang. Kata reduce biasa ditemukan dalam pengelolaan sampah dan gaya hidup yang ramah lingkungan alias go green. Reduce juga berarti mengurangi penggunaan barang, sama halnya dengan mengurangi sesuatu yang mengakibatkan sampah.
Oke, bagus. Recycle. Saya Pak. Oke, silakan. Recycle atau mendaur ulang. Mendaur ulang sampah tertentu, contohnya kertas seperti majalah dan surat kabar bekas. Berarti kesimpulannya adalah reduce itu adalah mengurangi, terus reuse adalah memakai ulang, dan recycle adalah mendaur ulang. Jadi yang menjadi proyek kita pada hari ini adalah recycle atau mendaur ulang. Maka dalam tugas recycle ini, Pak Guru membagikan kelas ini menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok membuat proyeknya masing-masing, dan sekarang kita akan membagikan kelompok. Oke, silakan. Proyeknya sudah selesai, kelompoknya sudah selesai, maka hari ini saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami, mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Fotoasi, nomor absen 1. Saya Nia Ramadana Rey, nomor absen 2. Saya Iin Septini Sibuatan, nomor absen 3. Saya Asina Wasiri, nomor absen 4. Saya Fazil Zahra Bokaka, nomor absen 5. Saya Siti Sarahmana, nomor absen 6. Saya Widanto Maluto, nomor absen 7. Oke, jadi banyaknya sampah-sampah anorganik yang sulit untuk diuraikan agar
agar membantu mengurangi limbah plastik, maka dari itu kami akan mengolahnya dengan cara mendaur ulang. Nah, pada proyek kali ini kami membuat bunga hias. Bunga hias ini kami buat dari botol-botol bekas. Tentang bunga hias ini memiliki bentuk dan desain yang unik dan menarik. Tujuan pembuatan bunga hias yaitu untuk mendaur ulang material-material yang sudah tidak dipakai seperti limbah plastik. Itu seperti tadi ada botol bekas dan lain-lainnya. Manfaat produk dari bunga hias berdasarkan limbah botol bekas ini bermanfaat untuk menjadi hiasan dan dekorasi rumah sehingga menambah estetika keindahan dalam rumah. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan proyek ini yakni alat, pisau cutter, isolasi ban, lem, dan gunting. Bahan, botol bekas, kayu, pot bekas, batu, pasir, cat, dan kuas. Cara pembuatan, langkah pertama yaitu kayu dipotong berdasarkan ukuran bunga dan diaplas sehingga menghilang sisa kulit kayu yang masih tertinggal setelah itu dicat. Kedua, botol bekas dipotong dengan cutter, kemudian digunting menyerupai daun. Setelah selesai, hasil guntingan itu akan dicat berdasarkan warna daun. Ketiga, penempelan daun akan dirangkai berdasarkan banyaknya ranting pohon dan lebatnya daun pada pohon, kemudian direkatkan dengan solasi ban. Keempat, kemudian dimasukkan dalam pot yang besar dan di dalam pot itu akan terisi pasir dan batu dengan tujuan supaya pot itu berat dan menimbangi bunga yang besar itu. Dan yang terakhir, pot akan dicat dengan warna yang disukai supaya menjadi indah. Jadi kesimpulannya adalah sampah yang ada pada lingkungan sangatlah banyak. Maka dari itu kita harus pandai dalam mengurangi sampah dengan mendaur ulang, menjadi sesuatu yang berharga yang mempunyai nilai ekonomis. Jadi sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengar dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu yang tadi proyek dari kelompok 1 yang sudah menampilkan begitu bagus tentang hasil proyeknya. Sekarang kita mau lihat hasil presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum masuk ke hasil kerja kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Ali bin Tahir, dan di samping paling kanan saya, Nama saya Amjad Farid Buatan. Nama saya Yanti Fatmawati Rumbalipar. Nama saya Asia Rumwar. Nama saya Umi Nadia Rumaluton. Nama saya Nina Sarera Hyamdal. nama saya Fahmi Damrani. Baik, dari judul proyek kami adalah mendaur ulang sampah daun kering menjadi bunga atau recycle. Daun kering yang kami kumpulkan dari lingkungan sekolah kami yang sangat banyak, dan kebetulan lingkungan kami juga dikelilingi dengan daun-daun kering seperti daun rumput kering dan puncak, alang-alang, serta pohon sagu atau biasa kami panggil garuru. Mengingat karena daerah kami juga dilanda kemarau panjang sehingga bahan bakunya sangat banyak di sekitar lingkungan kami. Berbagai limbah lingkungan yang seringkali menjadi sampah dan terbengkalai bisa menjadi kerajinan merangkai bunga yang cantik lewat ide kreatif dan tangan terampil. Sampah-sampah tidak berguna tersebut bisa menjadi produk yang bernilai jual. Inilah yang dilakukan oleh kelompok kami. Membuat kerajinan hiasan bunga dari bahan-bahan limbah atau daun kering seperti rukut dan kelopak alang-alang kering dan kulit pohon sagu atau biasa kami panggil garuru menjadi hiasan unik dalam ruang tamu rumah.
Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam membuat rangkaian bunga ini sangat sederhana dan mudah dijangkau di lingkungan sekitar, yakni alat, gunting, pisau kater, lem, dan baku. Bahan: daun lukut kering, bunga kering pohon alang-alang, kulit pohon sagu atau kami panggil garuru, rotan, spon, dan tanah. Cara merangkai: daun kering dipotong dengan cutter, kemudian dirapikan dengan gunting. Yang berikut lagi, pelapa kulit sagu dibuat lingkaran dan dililit dengan rotan, kemudian eratkan dengan paku dan lem sehingga membentuk pot. Setelah itu, pot diisi dengan tanah sebagai pemberat dan dimasukkan spons. Tujuan daripada spons itu untuk menancapkan bunga kering yang sudah dirangkai tadi. Hasil terakhirnya akan menjadi bunga yang sangat alami. Kesimpulan dari tugas ini adalah kita menyadari bahwa sampah yang ada pada sekeliling lingkungan sekolah kita sangatlah banyak. Dari itu, kita harus pandai-pandai menjadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat dan mempunyai nilai seni. Terima kasih, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan hapus dulu untuk kelompok 2. Itulah tadi hasil presentasi dan hasil proyek dari kedua kelompok, yakni kelompok 1 mempunyai rangkaian bunga dari bekas botol mineral atau botol isi ulang, dan yang kelompok 2 itu adalah hasil kerajinan dari daun kering, yang mana dari kedua hasil proyek ini mempunyai nilai estetika yang sangat bagus. Tapi perlu kita ketahui bahwa ini adalah hasilnya dari sampah. Perlu kita ketahui pula bahwa sampah mempunyai nilai estetika yang sangat bagus, di mana kita letakkan dalam suatu ruangan rumah, ruangan itu akan menjadi indah. Jadi mulai dari sekarang adik-adik, di lingkungan sekitar kalian tinggal maupun di lingkungan sekolah kita yang sekarang kita tempati ini, apabila ada sampah di sekeliling kita, dimanfaatkan sampah itu dengan baik. Bukan saja dibuat seperti bunga, tapi masih ada proyek-proyek lain yang harus dibuat dari limbah pembuangan sampah. Mungkin pertemuan kita pada hari ini sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.